Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama Bu Guru Dina di pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 4, yaitu tentang cuaca, iklim, dan musim. Pada tema 5 subtema 4 ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Yang kedua, kita akan belajar kerja bakti dan manfaatnya. Yang ketiga, kita akan belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan yang keempat, kita akan belajar karya seni 3 dimensi. Yang pertama, kita akan mempelajari perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Nah, apa sih perbedaan cuaca, iklim, dan musim itu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, musim hujan, dan musim kemarau. Iklim dipengaruhi letak suhu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan September. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 07.00 WITA, keadaan cuaca di Kota Denpasar cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 WITA, keadaan cuacanya berubah. Udara semakin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, anak-anak, itulah perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Informasi ini juga bisa anak-anak dapatkan melalui sumber-sumber lainnya ya. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, masih ingatkah tentang BMKG? Pada subtema 1, tema 5 kemarin, kita sudah membahas sedikit tentang BMKG. Apakah anak-anak masih ingat apa itu BMKG? Ya, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah badan negara yang mempunyai peran memperkirakan cuaca. Sebagai contoh, BMKG memprediksi cuaca di Denpasar pada hari esok adalah berawan dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius, kelembapan udara 90%, dan kecepatan angin 10 km per jam, berembus dari arah tenggara.
BMKG menggunakan simbol-simbol seperti berikut ini. Ya, ada simbol hujan petir, ada simbol hujan, ada simbol cerah berawan, ada simbol cerah, ada simbol berawan, dan ada simbol hujan rintik-rintik. Simbol-simbol ini sudah kita pelajari pada subtema 1 dan sudah Bu Guru buatkan juga videonya. Jika anak-anak lupa, silakan lihat lagi video pada tema 5 subtema 1. Selanjutnya kita akan mempelajari kerja bakti dan manfaatnya. Anak-anak, kerja bakti adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang untuk meringankan pekerjaan demi kepentingan bersama. Kerja bakti dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Melalui kerja bakti, kita dapat menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaat kerja bakti antara lain, yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, terhindar dari wabah penyakit. Yang ketiga, pekerjaan akan cepat selesai. Yang keempat, menumbuhkan perilaku disiplin. Dan yang kelima, menciptakan persatuan dalam keberagaman. Contoh-contoh kerja bakti. Contoh kerja bakti di rumah antara lain, yang pertama, membersihkan halaman rumah bersama keluarga. Yang kedua, menyiapkan masakan bersama saat ada acara keluarga. Dan yang ketiga, merapikan mainan bersama adik. Contoh kerja bakti di sekolah. Yang pertama, membersihkan halaman sekolah bersama warga sekolah. Yang kedua, membersihkan ruang kelas. Dan yang ketiga, membersihkan selokan di sekitar sekolah untuk menghindari banjir. Dan kerja bakti di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Yang kedua, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Dan yang ketiga, membersihkan sampah di jalan desa. Anak-anak, selain yang Bu Guru sebutkan ini, ada banyak sekali contoh-contoh kerja bakti lainnya. Anak-anak bisa dapatkan dari sumber-sumber lain, baik dari buku maupun dari internet. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, kali ini kita akan belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Masih ingat ya, anak-anak? Yang mana disebut dengan pembilang, yang mana disebut dengan penyebut. Sama halnya pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama, pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan mengurangi pembilang-pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Sebagai contoh, mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah potongan kain pertama. Pertama-tama Edo memotong kain menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan kita tuliskan 6/6. Nah, 6/6 bagian ini dibagikan untuk 6 orang, yang masing-masing orang akan mendapatkan 1/6 bagian. Itu artinya 6/6 dikurangi 1/6. Nah, dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja. 6/6 pembilangnya adalah 6. 1/6 pembilangnya adalah 1. Itu artinya 6 dikurangi 1. Hasilnya adalah 5. Karena penyebutnya adalah 6, maka dibiarkan penyebutnya tetap 6. Jadi 6/6 dikurangi 1/6, hasilnya adalah 5/6. Kemudian potongan kain kedua. Karena tadi sudah dibagikan 1/6 bagian, maka sisa 5/6 bagian. Ini juga akan dibagikan untuk 5 orang lainnya, yang artinya mendapatkan 1/6 bagian. 5/6 dikurangi 1/6, yang dikurangi hanya pembilangnya saja, hasilnya menjadi 4/6.
4/6. Nah, 4/6 bagian ini juga nanti akan dibagikan kepada 4 orang lainnya yang masing-masing orang akan mendapatkan 1/6 bagian. Untuk contoh kedua, Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Ini potongan kain pertama untuk Beni. Pertama-tama, Edo menggunting kain menjadi 8 bagian sama besar yang berbentuk segitiga. Dalam bentuk pecahan, ini ditulis 8/8. Kemudian, akan diberikan kepada Beni 3/8 bagian, itu artinya 8/8 dikurangi 3/8. Dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja. 8/8 pembilangnya adalah 8, 3/8 pembilangnya adalah 3, yang artinya 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Karena penyebutnya tetap, maka dibiarkan 8. Jadi, 8/8 dikurangi 3/8, hasilnya adalah 5/8. Kemudian potongan kain kedua untuk Udin. Nah, tadi sisa 5/8 potongan kain setelah diberikan untuk Beni, kemudian potongan 3/8 kain akan diberikan untuk Udin, yang artinya 5/8 dikurangi 3/8. Ingat, dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi hanya pembilangnya saja. Jadi, 5/8 dikurangi 3/8, hasilnya adalah 2/8. Jadi, sisa kain milik Edo yaitu 2/8 bagian. Nah, dari penjelasan tadi, mari kita selesaikan soal-soal berikut bersama-sama. Yang pertama, 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan titik-titik. Ingat, dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jadi, 3/3 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 2/3. Untuk soal berikutnya, 7/7 dikurangi 6/7. Ingat, dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jadi, 7/7 dikurangi 6/7, hasilnya adalah 1/7. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, 7/9 dikurangi 4/9, hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 3/9. Dan contoh yang terakhir, 4/11 dikurangi 3/11, hasilnya adalah? Ya, betul sekali, yaitu 1/11. Nah, sampai di sini semoga anak-anak paham ya tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ingat, yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Selanjutnya, kita akan mempelajari karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah teknik aplikasi dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Contohnya, anak-anak mengambil bentuk lingkaran. Jadi, anak-anak menyiapkan 2 potongan kain yang berbentuk lingkaran. Kemudian, perhatikan posisi jarum pada kain, tusukkan jarum sesuai gambar. Ini gambarnya ya, silakan disesuaikan. Nanti jika anak-anak kesulitan bisa meminta bantuan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kemudian untuk langkah yang kedua, menjahit kain veston ke seluruh bagian pinggiran potongan kain, seperti pada gambar.
Lalu langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Nah, tadi kain yang sudah anak-anak jahit itu silakan ditempelkan pada kain utama yang sebelumnya sudah anak-anak siapkan. Nanti potongan kain yang sudah dijahit anak-anak jadikan sebagai pohon yang nanti anak-anak taruh di atas batang pohon pada gambar yang sudah anak-anak siapkan. Ini disebut dengan teknik aplikasi yang menggunakan teknik menempel dan menjahit. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah mempraktekkan salah satu karya seni 3 dimensi dengan teknik aplikasi ini. Untuk gambar bisa anak-anak buat sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ini contohnya yang bisa Bu Guru berikan. Kemudian untuk kain bebas, anak-anak silakan menggunakan kain apapun yang ada di rumah anak-anak. Dan jangan lupa minta bantuan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk menggunakan jarum dan benang. Nah, untuk teknik menjahitnya, anak-anak silakan pilih salah satu bentuk yang ingin anak-anak jahit kainnya. Tidak usah semua gambar anak-anak buatkan jahit, silakan dipilih salah satu saja, misalnya yang berbentuk lingkaran. Tekniknya, cara-caranya, langkah-langkahnya sudah Bu Guru jelaskan tadi. Kemudian ditempelkan pada kain utama yang sudah anak-anak siapkan. Nah, di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Kita juga sudah belajar tentang kerja bakti dan manfaatnya. Lalu kita belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama, dan yang terakhir tadi kita belajar karya seni 3 dimensi dengan teknik aplikasi yaitu menjahit dan menempel. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar. Selamat belajar anak-anak. Jika ada pertanyaan silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Sampai bertemu pada pembelajaran kita berikutnya.